Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hafal ikutin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Kata Allah, sesungguhnya pada diri Rasulullah yaitu Nabi Muhammad ada suri teladan yang baik buat kalian, yaitu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang Bapak banggakan, Bapak mau tanya sama kalian, siapa yang bangga punya nabi, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, bangga. Orang-orang yang bangga kepada Nabi Muhammad, dia memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah nanti kalau di akhirat akan disambut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada umatnya, beliau tidak akan masuk surga padahal sudah berdiri di depan surga. Tidak akan masuk ke dalam surga sebelum memastikan semua umatnya masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi Muhammad itu nabi yang pertama apa nabi yang terakhir? Nabi pertama apa terakhir? Nabi yang terakhir. Walaupun Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, tapi nanti masuk surganya duluan. Alhamdulillah. Bukan hanya nabinya yang masuk surga duluan, tapi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, walaupun lahirnya di akhir zaman kayak kita nih, tapi insya Allah kita masuknya ke dalam surga duluan. Alhamdulillah. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim punya umat. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh punya umat. Nabi Musa punya umat. Nabi Isa punya umat. Meskipun demikian, yang masuk surga duluan adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang pengen masuk surganya duluan? Yang mau masuk surganya duluan berarti matinya duluan. Lah, kan masuk surganya duluan. Ya, Pak Ustadz Wisnu pengennya belakangan nggak apa-apa. Ya. Pilih duluan apa belakangan? Pilih duluan apa belakangan? Kalau belakangan nanti semua udah pada masuk surga, gerbang surganya udah ditutup, kamu baru pengen masuk, kira-kira bisa masuk nggak? Belakangan sih, udah keburuan ditutup pintunya. Iya makanya. Nah, sekarang Bapak tanya. Halo. Hai. Dapat diam. Kalau diam berarti mau mendengarkan dan memperhatikan. Ya. Dengarkan. Sekarang Bapak tanya siapa yang pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad, duduk bersama dengan Nabi Muhammad di dalam surga. Siapa? Oh banyak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya turunkan tangannya. Nah
Kalau pengen jadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad di dalam surga, bukan hanya banyak baca sholawat, tapi kita harus menirukan akhlak mulianya atau meneladani akhlak mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering Pak Wisnu mengatakan, kalau bertemu orang senang dengan bertegur sapa. Ya, ada 4 amalan. Ada berapa? Tolong diingat ya. Ada 4 amalan kata Nabi Muhammad yang bisa memasukkan kamu ke dalam surga. Apa saja itu? Kata Nabi, yang pertama afsus salam. Ya, yang pertama adalah menyebarkan salam. Salam kita mengucapkan assalamualaikum. Artinya assalamualaikum itu semoga keselamatan dan rahmat Allah serta berkahnya sampai kepadamu. Mengucapkan salam berarti memberikan doa, memberikan pengharapan yang terbaik untuk saudara kita yang lain. Menebarkan salam berarti menebarkan kebaikan di antara sesama kita. Ya. Memberikan salam berarti memberikan keselamatan, perlindungan, keamanan kepada saudara kita yang, kalau orang gemar menyebarkan salam berarti tidak akan melakukan yang namanya bullying. Paham? Karena memberikan keselamatan, keamanan, orang merasa nyaman dengan diri kita karena kita tidak melakukan bullying. Jangan melakukan apa itu namanya bullying, ya. Jadi di dalam kata Nabi menyebarkan salam, tebarkanlah salam, itu mengandung pengertian bahwa kita sebagai orang Islam harus memberikan keamanan, kenyamanan, perlindungan, keselamatan kepada saudara kita yang lain. Itulah kenapa agama kita dinamakan Islam, artinya keselamatan. Orang yang beragama Islam, yang menganut agama Islam dinamakan Muslim, artinya orang yang suka memberikan keselamatan kepada orang lain. Ya, agamanya namanya Islam, penganutnya namanya Muslim. Ya, itu menandakan apa? Bahwa Islam itu cirinya adalah rahmatan lil alamin. Tahu nggak lagunya tuh? Ya, rahmatan lil alamin. Lagunya siapa? Rahmatan lil alamin. Maher Zain. Ya. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man matan linnas, ya habibi, ya Rasulullah, sadaituka sayyidi wa salam alaika ya Nabi, ya Muhammad, salam huda Muhammad. Nah, itu kan, tuh kan, wahai Habibi, ya kekasihku, engkau datang dengan membawa hidayah dan keselamatan bagi seluruh alam. Itu maknanya Islam. Jadi kalau kamu mengucapkan salam kepada saudaramu yang lain, itu artinya kamu memberikan keselamatan kepada saudaramu yang lain. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ketika kamu menebarkan salam, itu artinya kamu menjadi orang Islam yang benar-benar Muslim. Paham? Hal fahimtum? Fahimna, jawaban. Ya. Itu yang pertama. Yang pertama afsus salam, menebarkan salam. Yang kedua
apa amalannya bisa masuk surga bersama Nabi? Yang kedua adalah wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Halo. Siapa di sini yang suka jajanin temennya? Oh, ini calon-calon yang suka jajanin temennya, calon-calon penghuni surga. Siapa di sini yang suka traktir temennya? Masya Allah. Siapa yang suka memberikan makanan kepada temennya? Masya Allah. Siapa yang suka berinfak dan bersedekah? Alhamdulillah. Kata Nabi, at'imut ta'am, berikan makanan. Kenapa Nabi Muhammad bilangnya makanan? Bukan berikan baju, berikan rumah, berikan mobil. Bukan. Kenapa? Karena makanan adalah kebutuhan dasar umat manusia. Siapa yang gak butuh makan di atas muka bumi ini? Gak ada. Semua orang butuh Orang bekerja siang, pagi, malam, pulang petang, pulang pagi, ujung-ujungnya buat cari makan. Makanya kalau kita punya duit, punya rezeki, jangan pelit-pelit memberikan makan kepada saudara kita yang lain. Karena dengan memberikan makanan, kata Nabi, itu amalan ahli surga. Wa at'imut ta'am, berikan makanan. Orang yang senang memberikan makanan berarti senang bersedekah, senang berinfak, senang mengeluarkan zakat. Berarti dia orang yang suka peduli kepada orang lain. Lihat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, orang-orang yang tidak punya kepedulian memberikan makanan kepada saudaranya yang lain, Allah katakan sebagai para pendusta agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Orang yang gak punya kepedulian, tidak mendorong memberi makan kepada orang miskin, dikatakan sebagai pendusta. Walaupun sholatnya rajin, walaupun wiridnya, zikirnya rajin, baca Al-Qur'annya fasih, baca Al-Qur'annya rajin, walaupun pintar ceramah agama, tetap saja kalau tidak punya kepedulian kepada orang miskin, tidak sayang kepada anak yatim, maka disebut sebagai pendusta. Walaupun sudah haji berkali-kali, ya. Ada orang berangkat haji sampai 3 kali padahal tetangganya kelaparan, kemiskinan. Na'udzubillahi min. Lebih baik uang hajinya, uang umrohnya dipakai buat ngasih makan tetangganya yang sedang kelaparan. Betul nggak? Kalau mau masuk surga, mau jadi umatnya Nabi Muhammad, duduk bersama Nabi Muhammad di dalam surga, amalan yang kedua adalah at'imut ta'am, memberikan makanan. Udah berapa tuh amalannya? Udah 2. Yang pertama apa? Lupa. Baru tadi. Yang pertama apa? Menebarkan salam. Yang kedua, memberikan makanan. Yang ketiga, kata Nabi, wasilul arham, sambungkan tali silaturahmi, jalin persaudaraan, jangan bermusuhan. Yang bermusuhan saling memaafkan, rekonsiliasi susah ngomongnya. Diperbaiki hubungannya. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna, satu sama lain saling melengkapi, ya. Yang ini ada kurangnya, yang ini juga pasti ada kurangnya. Saling memaafkan, saling melengkapi. Namanya manusia, ada emosinya. Yang tadinya marah-marahan berubah menjadi berbaikan. Ya,
Hei, mau masuk surga kan? Kalau berantem sama temennya, besoknya baikan. Marahan sama temennya, besoknya baikan. Orang yang memaafkan saudaranya, dia orang mulia. Orang yang meminta maaf duluan, dia juga mulia. Paham? Hei, paham tidak nih? Menjalin persaudaraan, menyambungkan tali persaudaraan, karena kata Nabi di dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hei, makanya jadi orang Islam itu harus jadi orang yang supel. Mau bergaul, jangan diam aja sendirian di dalam kelas. Dengerin. Dengerin. Ini penting. Kalau kamu punya masalah, dengerin. Dengerin. Kalau kamu punya masalah, baik masalah dengan teman, masalah di dalam rumah, keluarga, dengan orang tua, atau masalah pribadi, jangan diam sendirian. Kamu ngobrol sama temanmu di samping, kamu curhat sama ibu gurumu, bapak gurumu, kamu curhat sama bapak kepala sekolahmu. Jangan disimpan sendiri. Kamu nggak kuat menahannya, menanggungnya, kemudian stres, kemudian lompat dari lantai 4. Na'udzubillah, men. Kalau kamu profesional lompat salto sih nggak apa-apa. Masalahnya kamu pemula, lompat dari lantai 4. Kalau rajin terjun bebas, ya biasa main para layang sih silahkan. Tapi kalau bukan profesional, jangan dicoba. Don't try this at home. Jangan coba-coba. Ya. Paham? Ya, itulah gunanya silaturahmi. Bapak kasih tahu kalian nih. Kalian di dalam hidup harus punya teman, setuju nggak? Manusia itu harus bergaul, manusia itu harus bersosialisasi, tidak boleh hidup sendiri, karena manusia makhluk sosial. Harus berinteraksi, ya, yang positif tentunya ya. Kalian harus punya teman, lebih dari itu kalian harus punya yang namanya sahabat. Sahabat berarti orang yang lebih dekat daripada teman, yang kamu bisa percaya, yang kamu bisa curhat kepadanya, kamu bisa berbagi rasa kepadanya. Lebih daripada sahabat, kamu punya sahabat karib. Punya apa? Sahabat karib, teman dekat sekali, ya, yang betul-betul dia memahami tentang dirimu, sifatmu, dan dia dia tidak ada perhitungan sama kamu. Kalau ngasih, kalau bantu nggak pakai hitung-hitungan. Itu namanya sahabat karib. Di waktu senang, di waktu susah, dia selalu ada untuk kita. Itu namanya sahabat karib. Paham? Kadang-kadang sahabat karib lebih dekat daripada keluarga kita sendiri. Tapi memang begitulah ya. Jadi intinya kita harus terus menjalin tali silaturahmi. Itu amalan yang keberapa? Amalan yang ketiga. Amalan yang keempat, ini yang paling berat, yang tidak semua orang mampu. Mau tahu nggak yang keempat apa? Yang keempat kata Nabi Muhammad, wa sholli bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata ma'as salam. Tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi yang keempat amalannya adalah kamu sholat malam di saat orang lain tertidur pulas, kamu akan pasti masuk surga. Kata Nabi, pasti masuk surga dalam keadaan selamat. Kalau kamu melakukan 4 hal. Pertama, menebarkan salam. Kedua, memberikan makanan. Ketiga, menjalin tali silaturahmi. Keempat, kamu sholat malam di saat orang lain tertidur pulas, yaitu sholat tahajud. Orang yang sholat tahajud pasti hidupnya mulia. Hidupnya mulia.
Kalau dia punya keinginan mudah dia capai. Kalau dia punya hajat, keinginan, punya cita-cita, insya Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah paling sayang, paling cinta kepada orang yang di malam hari, di sepertiga malam, jidatnya, dahinya, kepalanya ditundukkan di dalam tempat sujudnya, merebah, menunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang lain lagi begitu kan, ngoroknya begitu kan, ngoroknya sambil kaget-kaget kan. Sedangkan dia sholat tahajud di malam hari. Maka kata Nabi, orang yang melakukan 4 hal ini, jangan khawatir, pasti kata Nabi masuk surga. Bukan hanya masuk surga, duduk berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Amin ya rabbal. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan dengan surah Al-Fatihah untuk diri kita, semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, dipanjangkan umur dalam sehat wal afiat, diberikan limpahan rezeki dan nikmat, dan masuk surga dalam keadaan selamat. Juga kita doakan dengan surah Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah, diberikan kesempatan untuk dapat menunaikan ibadah haji atau umrah ke tanah suci Mekah atau Madinah. Yang sudah wafat mudah-mudahan dilapangkan kuburnya oleh Allah, diberikan cahaya dalam alam kuburnya, diberikan tempat yang sebaik-baiknya, ditinggikan derajatnya, dihapuskan dosa-dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkumpul bersama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan juga dengan surah Al-Fatihah untuk guru-guru kita, mudah-mudahan ilmunya menjadi pahala terbesar untuk mereka semua. Jasa-jasa baiknya mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ilmunya, pengabdiannya, pengajarannya, didikannya untuk kita semua, mudah-mudahan menjadikan itu semua sebagai penggugur dosa-dosanya dan dimasukkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah, doa setulus hati dari dalam hati kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk angkat tangan, kita berdoa sekali lagi dengan doa dan pinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi an ummati Sayyidina Muhammad.
Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, kami mengangkat kedua tangan kami, menengadahkan kedua tangan kami, seraya kami bermunajat dan memohon doa kepadamu ya Rabb. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami sejak kami akil balik sampai saat ini. Dosa yang telah kami lakukan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan ya Allah. Dosa yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja ya Allah. Dosa yang kecil maupun yang besar ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang dapat menjerumuskan kami ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Sungguh kami tidak kuat untuk dapat disentuh dengan api neraka-Mu ya Allah. Kami tidak kuat menahan panasnya api neraka-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami dan kesalahan kami, dan hapuskanlah dosa-dosa kami, kesalahan kami ya Allah. Ampunilah pula dosa-dosa kedua orang tua